Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Semoga dalam selalu lindungan Allah di masa-masa pandemi ini dijauhkan dari virus corona. Oke, berjumpa lagi di pembelajaran daring kita di channel The Scientist. Pada pertemuan kali ini materi kita adalah akidah akhlak tanggal 31 bulan Agustus 2020. Baik. Pada pertemuan sebelumnya sudah sedikit membahas mengenai Asmaul Husna. Ini pelajaran 2 bab 2. Kita sudah sedikit mengulas mengenai Asmaul Husna. Termasuk juga kita sudah membahas mengenai Al-Wahhab. Apa itu Asmaul Husna Al-Wahhab? Mengulas kembali, ya, mengingatkan kembali, mereview kembali. Masih ingatkah kalian apa pengertian dari kalimat thayyibah? Oke, ada yang masih ingat? Betul ya, kalimat thayyibah itu kalimat Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Maaf ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Siapa saja yang menghafal dan mengamalkan Asmaul Husna dengan baik dan benar akan dimasukkan ke dalam surga serta diberikan limpahan keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jumlah Asmaul Husna yang telah kalian pelajari dari kelas-kelas sebelumnya ialah 99. Semua nama-nama itu mencerminkan sifat-sifat keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bab ini ya, pelajaran 2 ini yang akan kita pelajari di antaranya Asmaul Husna Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Asy-Syakur dan Al-Mughni. Sebagaimana firman Allah dalam surat Taha ayat 8 ya, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Taha ayat 8. Wa kadzalika fi ayatil ukhra walillahil asmaul husna fad'u biha. Al-ayah. Dan Allah memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Al-A'raf 180. Okay. The first, ya, Allah Ta'ala bi mawdi'in al-wahhab. Hal tarawna ma ma'na al-wahhab? Apakah kalian tahu? Do you know what does it mean al-wahhab? Ya. Al-wahhab is Allah Maha Pemberi. Makna al-wahhab ia Allah Maha Pemberi. Allah Pemberi. Hanya Allah Tuhan yang Maha memberi setiap yang diminta oleh makhluknya. Dia akan senantiasa memberi kepada hamba-hamba yang diminta, hamba yang meminta kepadanya dengan kehendaknya ketentuan. Allah mengajarkan kepada manusia, anak-anakku sekalian, untuk senantiasa berdoa kepadanya, hanya kepadanya, sekali lagi hanya kepadanya. Pekan lalu juga Ustaz sudah singgung, tidak boleh kita meminta yang menjuruskan kita kepada hal-hal yang syirik. Jika ingin menjadi anak yang pandai, ya, ilustrasinya, Allah akan berikan, asalkan rajin dan sungguh-sungguh untuk belajar. Begitu juga siapa yang ingin usahanya berhasil, tentu Allah akan memberikan keberhasilan sebagaimana yang Dia kehendaki, asalkan mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Apabila kita sedang mengalami berbagai kesulitan, misalnya kesulitan dalam belajar, konteksnya di kalian, masalah dalam pergaulan misalkan dengan teman-teman dan sebagainya, hendaklah kita menghadapinya dengan tenang dan sabar. Berusaha agar kita bisa terbebas dari semua kesulitan. Selain itu, jangan lupa ya, agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah
dengan banyak-banyak berzikir setiap hari. Itu saya sholat, ya, sholat pagi. Insya Allah kita akan diberi kemudahan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Allah berfirman, ya, dalam surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran ayat 8. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karunikanlah kepada kami rahmat di sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Lagi Al-Wahhab, Engkau Maha Pemberi. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita, sucikanlah batin kita. Insya Allah semua yang kita mohonkan kepadanya akan dikabulkan. Bersabar dan berdoa itu adalah keutamaan yang harus kita lakukan. Yakinlah Allah akan mengabulkan setiap permohonan doa yang kita panjatkan. Amin ya rabbal alamin. Asmaul Husna yang kedua, ya, Ar-Razzaq, ya, Ar-Razzaq. Makna Ar-Razzaq adalah yang maha memberi rezeki. Oke, kita selalu yakini bahwa segala macam nikmat yang ada di muka bumi ini atau yang ada di tubuh kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi rezeki kepada setiap makhluknya demi keperluan hidup makhluknya. Dia pula yang menentukan banyak sedikitnya rezeki bagi setiap makhluknya. Kita sudah yakini itu, ada yang sudah kaya, ada yang miskin, okay? Ada yang hidupnya sedang-sedang dan lain-lain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Az-Zariyat ayat 8, ayat 58. Yang artinya, sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Sebagai seorang muslim, anak-anakku sekalian, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama sekaligus bersifat Ar-Razzaq, yaitu yang Maha Pemberi rezeki. Dengan demikian, kita harus menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita agar selalu memohon dan berdoa kepadanya. Niscaya Dia akan mengabulkan permohonan kita. Setiap orang, anak-anakku, sudah ditentukan rezekinya. Ya, setiap orang sudah ditentukan rezekinya. Namun yang perlu dilakukan adalah harus tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak mengetahui seberapa banyak dan bagaimana bentuk rezeki yang akan kita peroleh. Setelah itu, kita tinggal berdoa dan memohon kepada Allah agar diberi rezeki sebagaimana yang kita harapkan. Dalam surat Hud disebutkan bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau yang bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Surat Hud ayat 6. Jika kita memperhatikan di sekitar kita, semua makhluk dapat mempertahankan kehidupannya karena ia makan. Baik barang sekecil kuman pun, ya, dia mendapatkan rezekinya dengan sekitarnya, ya, yang ada di sekitarnya. Binatang sekecil semut pun rezekinya sudah diatur Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia yang diberi akal untuk mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu saja, anak-anakku, sebagai seorang muslim tentunya kita menginginkan diberi rezeki yang halal dan berkah, ya, yang halal dan berkah.
Jika rezeki yang kita peroleh tidak halal, tidak akan membawa berkah, akan membawa bencana bagi anak dan istri dan anak atau keluarga. Misalnya, ada orang yang kaya, tetapi kekayaannya diperoleh dari hasil korupsi. Nah, itu perlu diperhatikan. Ya, orang itu hidupnya tidak akan tenang. Harta yang dimiliki tidak akan membuat bahagia keluarganya. Malahan akan membuat kesengsaraan hidup dan sekaligus menyeret dia ke neraka. Hal yang kalian perlu ketahui ialah rezeki itu tidak datang begitu saja, ya. Namun harus diupayakan dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan usaha yang halal dan dilandasi dengan keimanan sehingga kita mendapatkan berkah. Ketika memperoleh kelebihan rezeki, ya, kita dituntut untuk tidak lupa saling berbagi terhadap sesama. Contohnya, ya, seperti saat zakat, di mana orang tua kalian sudah berlimpah harta, cukup hartanya untuk berzakat, maka berzakatlah. Di mana kalian memiliki kelebihan harta benda, ya, dituntut untuk bersedekah, bersedekah. Di mana kalian sudah mempunyai kemampuan untuk berkurban, maka berkurban. Usaha tanpa doa anak-anakku adalah sombong. Doa tanpa usaha adalah bohong. Berikutnya bagian Al-Fattah, Asmaul Husna Al-Fattah. Al-Fattah artinya Maha Pembuka. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuka pintu rahmat dan dicurahkan kepada seluruh makhluknya. Rahmat Allah senantiasa terbuka bagi siapa saja yang mau mendekatkan diri kepadanya. Sifat Al-Fattah mengajarkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah saat maupun mudah. Saat keadaan sulit maupun mudah. Allah adalah zat yang membuka segala hal yang tertutup menyangkut perolehan yang diharapkan oleh setiap hamba. Hati manusia yang tertutup dibuka olehnya melalui pintu hidayah sehingga terisi kebenaran. Cara meneladani sifat Al-Fattah ialah 1. Memohon kepada Allah agar selalu dibukakan pintu kebaikan. 2. Rajin belajar agar Allah membukakan jalan menjadi anak yang pintar. 3. Mengharap kepada Allah agar dibukakan pintu rahmatnya. 4. Mencari jalan keluar bagi yang mempunyai kesulitan. Sekali lagi penekanan di sini, hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita berdoa. Tidak diperkenankan kita meminta kepada selain Allah karena dapat mengantarkan kita ke sifat syirik. Allah tidak membutuhkan makhluknya secara real, tetapi makhluklah yang membutuhkan Allah. Oleh sebab itu, jika kita ingin dibukakan pintu rahmat, hendaknya kita senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah memberi rahmat kepada semua orang, baik orang kaya maupun orang miskin. Contohnya, ada sebuah keluarga yang sederhana, tetapi kehidupan mereka penuh kebahagiaan. Semua anggotanya keluarga. Walaupun kehidupannya pas-pasan, tetapi mereka dapat menikmatinya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat diraih oleh siapa saja. Orang yang tidak beriman pun dikasih Allah Subhanahu wa taala. Dikasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ada orang yang tidak beriman kepadanya tetapi usahanya berhasil. Hal tersebut menandakan bahwa pintu Allah terbuka kepada siapapun asalkan ia giat dalam berusaha. Namun, kita sebagai muslim harus meraih kasih sayang Allah. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara terus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tak lupa selalu berusaha dengan tekun untuk mencapai yang dicita-citakan. Kemudian Asmaul Husna Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya adalah yang maha menerima syukur. Kita harus mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wujud syukur kita kepada Allah adalah dengan cara perbuatan.
Ya, kalau kita mendapat kenikmatan lebih, kita harus apa? Berbagi pada terhadap sesama. Kita harus selalu menjalankan perintah dan larangannya. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah. Sebagian firman Allah dalam surat surat Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sebagai bukti bahwa Allah bersifat asyakur adalah Allah selalu memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Bahkan Allah akan melipat gandakannya. Dalam firman ini ya, kalau kita bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang Ia berikan kepada kita, Allah akan menambah. Jika kita penuh keimanan, ya, kita selalu ingat apa yang Allah berikan kepada kita, Allah akan menambahkan. Namun kita bila lupa dengan nikmat yang diberikannya kepada kita, maka Allah akan memberikan azab kepada kita dengan azab yang pedih. Ada yang sifatnya spontan, ada yang sifatnya ditunda. Yang spontan itu kan karena kita pelit atau bakhil atau sering membuat masalah dengan sesama, Allah ambil harta yang dia miliki. Yang sifat ditunda yaitu kelak di hari akhir di neraka, akan dimasukkan di dalam neraka dan akan dibakar oleh hartanya tersebut. Ingat anak-anakku, Allah membalas setiap amal hambanya. Oleh sebab itu, kita pun hendaknya menjadi orang yang tahu balas jasa. Jika orang berbuat baik kepada kita, kita harus membalas kebaikan itu dengan kebaikan pula. Kemudian Asmaul Husna yang terakhir, Al-Mughni. Al-Mughni artinya adalah yang maha memberi kekayaan. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia kepada para hambanya dan memberi rezeki untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid." Al-Hajj ayat 64. Artinya miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah benar-benar maha kaya, maha terpuji. Anak-anakku sekalian, ketahuilah bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang berbeda-beda. Betul? Layaknya kalian di kelas mempunyai kemampuan dan daya tangkap pembelajaran beda-beda. Namun bukan berarti ia tidak dapat mencapai apa yang ia inginkan. Hal ini tergantung pada usaha kita. Allah Maha Pemberi kekayaan. Dia pula yang mencukupkan segala keperluan manusia. Jika kita menginginkan kehidupan kita tercukupi, kita harus berusaha. Jangan lupa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Berzikir dan berdoa. Anak-anakku, sebagai kesimpulannya adalah bahwa dalam Asmaul Husna ini penting kita pelajari karena kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan lupa untuk selalu senantiasa menyebut asma Allah, ya, dalam setiap selesai salat. Ingat bahwa Allah itu Maha Pemberi. Allah itu Maha Pemberi rezeki, Allah itu mampu membuka pintu rahmat. Allah itu Maha Penerima syukur dan Allah Maha Pemberi kekayaan. Itu materi kita pada bab 2. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.